Geger, Baim Wong akhirnya buka suara dan ungkap permasalahan rumah tangga yang selama ini santer diberitakan. Ya, dengan berat hati dan emosi yang agaknya masih memuncak dalam dirinya. Baim menceritakan jika kejadian yang dialami bisa dibilang bermula dari ia yang ternyata baru mengetahui jika ia telah dikhianati oleh dua orang spesial dalam hidupnya. Salah satu orang tersebut tentu bisa dipastikan adalah Paula Verhoeven, istri Baim Wong sekaligus ibu dari anak-anaknya, dan juga yang cukup mengejutkan adalah salah satu pihak lain yang mengkhianati Baim tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah salah satu dari teman baiknya. Sehingga diibaratkan oleh Baim, kejadian yang dialaminya pun seolah-olah ibarat pepatah pagar makan tanaman. Lantas seperti apa Baim menceritakan kejadian yang menurutnya membuat ia tak sudi lagi tinggal satu atap dengan sang istri Paula Verhoeven tersebut? Seperti apa pula Baim menceritakan sekelumit kejadian dugaan perselingkuhan yang membuatnya geram sehingga melayangkan gugatan perceraiannya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan? Lalu benarkah pula jauh sebelum permasalahan ini berkembang luas, sebenarnya Baim sudah tidak kuat dengan beberapa sikap dari Paula, namun kejadian ini seolah menjadi titik terakhir dari Baim untuk akhirnya sepakat untuk mengakhiri biduk rumah tangganya dengan wanita yang sudah dinikahinya selama kurang lebih 6 tahun tersebut. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, jagat dunia sosial media dan jagat dunia hiburan tanah air rasanya kembali diguncang dengan kabar mengejutkan dari salah satu pasangan paling populer, Baim Wong dan Paula Verhoeven. Setelah bungkam cukup lama terkait permasalahan apa yang sebenarnya terjadi dalam biduk rumah tangga mereka, Baim Wong akhirnya angkat bicara dalam sebuah konferensi pers yang diadakan dirinya dan kuasa hukumnya Fahmi Bahmid di Jakarta Selatan kemarin. Baim dalam konferensi pers tersebut di mana ia tampak tidak dapat menyembunyikan emosinya dan dengan suara yang berat dan sesekali terhenti oleh isak tangis, Baim menceritakan bagaimana peristiwa itu pertama kali terungkap di mana Baim mendapati adanya dugaan pengkhianatan yang diduga dilakukan sang istri dengan salah satu teman baiknya sehingga ia pun mengibaratkan kejadian ini seperti layaknya sebuah pepatah pagar makan tanaman. Saya sebenarnya nggak nyangka ya, maksudnya ada di momen ini. Saya itu sebenarnya menghindari. Maaf juga buat wartawan semuanya, saya kan nggak pernah menjawab. Sebenarnya posisi saya itu sulit. Saya memang bisa dibilang dikhianati sama dua orang terdekat saya, dari pihak perempuan sama laki-laki. Yang laki-lakinya itu adalah teman baik saya sendiri. Sebenarnya pas kejadian itu hari pertama saya itu sudah memaafkan, tapi pakai caranya saya lah ya. Dan saya nggak nyangkanya ketika saya mengetahui ada telepon laki-laki itu diganti sama pihak wanita dengan nama laki-laki. Ya kalian semua juga laki-laki ya.
ketika ada di posisi itu berat sekali untuk memaafkan. Karena maaf, saya tidak tahu mereka itu ngapain. Saya juga tidak mau suzon, cuman dari rantai semua itu, karena ini sudah 1 tahun ketidakjujuran itu ada. Saya sendiri juga kadang-kadang suka nggak percaya. Jangankan kalian, saya aja nggak percaya apa yang terjadi sama saya. Karena saya selama ini cuman menahan semuanya selama 1 tahun. Saya karena anak saya kalau udah bicara anak, terserahlah. Apapun yang kalian mau bicara mengenai saya nggak ada masalah sama sekali. Saya tahan semuanya selama berita itu ada ya. Mau saya dibilang pelit, mau saya dibilang beda-beda dia sama orang lain, mau apapun itu saya nggak apa-apa. Saya cuma mikirin anak saya doang. Saya nggak mau mereka itu tahu masalah ini. Cuman tambah kesini itu semua ketidakjujuran itu ada terus, dan tambah sampai yang nggak ini sendiri ya, maksudnya nggak percaya. Saya tuh mau menyelesaikan secara baik-baik, cuman nggak bisa. Ya, seperti juga diceritakan Baim melalui kuasa hukumnya Fahmi Bahmid di hadapan awak media kemarin, kejadian tersebut akhirnya membuatnya melayangkan gugatan cerai talak ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan tertanggal pada Senin 7 Oktober 2024 kemarin. Kejadian tersebut pun diperkirakan terjadi sejak November 2023 silam. Dan dari situlah Baim sudah jarang pulang ke rumah dan lebih banyak menghabiskan di kantor. Baim juga menambahkan ada kejadian yang tak bisa diceritakan olehnya yang membuat ia yang sebelumnya masih tinggal di rumah saat itu untuk menemani anaknya tidur, suatu hari dikejutkan dengan sebuah permasalahan yang akhirnya membuat Baim tak mau kembali ke rumah yang ditinggali bersama sang istri Paula. Di satu sisi, sebenarnya permasalahan ini bukan kali ini saja terjadi atau diungkap Baim sudah pernah terjadi sebelumnya, di mana Baim mengungkapkan sudah tidak kuat lagi dengan semua sikap dan perilaku Paula. Menuturkan bahkan sudah beberapa kali memberikan kesempatan, namun hal tersebut kala itu dikesampingkan dan kejadian ini seolah menjadi titik balik bagi Baim untuk melakukan tindakan tegas karena dugaan perselingkuhan yang diduga dilakukan sang istri tersebut. Saya informasikan bahwa Muhammad Ibrahim alias Baim Wong pada hari Senin telah mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan terkait dengan gugatan cerai talak terhadap istrinya yang bernama Paula. Apa yang menjadi persoalan ini saya ibaratkan pagar makan tanaman. Itu dia punya judul cerita. Jadi bagaimana, seperti apa kejadiannya, karena ini sesuatu yang cukup pribadi, biar yang bersangkutan yang menjelaskan. Anak-anak gimana, satu rumah nggak, Bang? Tidak udah pisah rumah. Pertanyaan bagus tuh. Itu dia. Pertanyaan bagus banget. Saya pun juga menanyakan hal yang sama. Tapi saya nggak akan cerita detailnya. Takutnya pro kontra. Tapi saya mengalah. Dan saya sempat menidurkan anak. Jadi saya selalu mendengarkan orang ya. Jadi kepala sekolahnya Kiano bilang kalau saya itu tidak boleh melihatkan berpisah sama anak-anak sampai 8 tahun. 1 bulan itu saya tidurin anak mungkin jam 9, jam 10 saya nungguin dia tidur, saya keluar. Sebulan penuh saya begitu. Sampai ada satu yang saya nggak bisa cerita kejadiannya, saya tidak mau lagi. Saya bilang sama dia, saya nggak mau komunikasi lagi, saya nggak mau ini,
gak mau ketemu, gak mau apa. Buat saya sudah selesai. Saya nggak enak ngomongnya, banyak masih, banyak. Banyak kejadian, cuma kita ambil yang intisarinya saja. Intisarinya pagar makan tanaman. Kalian ini baru tahu kecil banget. Saya nggak akan cerita. Yang tahu, Bang Fahmi aja baru tahu. Keluarga saya udah tahu semua, orang-orang sini udah tahu semua. Suster udah tahu semua. Jadi kalian cuma 100% cuma tahu 17,5%. Saya nggak mau cerita. Ya kita lihat aja nanti perkembangan ini seperti apa. Sementara itu berbeda dengan Baim yang tengah meratapi hancurnya biduk rumah tangganya dengan wanita yang sudah dinikahinya selama kurang lebih 6 tahun tersebut, Paula justru seolah tak mengindahkan kekesalan Baim seperti yang terlihat dalam akun media sosialnya. Paula pada saat Baim menangisi biduk rumah tangganya, Paula justru mengunggah kebersamaan dirinya dengan sang buah hati, seolah tak terdampak apapun dengan Baim yang baru saja mengungkap dugaan aksi jahatnya. Saya yang tahu masalahnya dan keluarga yang tahu masalahnya. Kadang-kadang suka sakit hati melihat postingannya. Sakit hatinya tuh kok begini ya. Akhirnya kita mungkin ada rasa kayak tapi lama-lama sekali dua kali posting saya takutnya jadi seperti dia. Saya mute semuanya. Dan saya yang di TikTok juga saya ini. Jadi setelah kejadian itu saya udah nggak pernah lihat postingan dia semuanya. Yang buat saya tenang. Takutnya saya ada dendam. Karena yang tahu kejadian sebenarnya kan kita juga. Saya tidak bilang dia apa, cuman ya sakit hati aja. Baim dalam momen sebelumnya di mana ia mengungkapkan perasaan tidak kuatnya dengan beberapa sikap dan perilaku Paula, hal ini sepertinya juga sejalan dengan aksi Paula yang menurut Baim melakukan perjalanan umroh beberapa waktu lalu tanpa sepengetahuan dirinya. Baim juga menjawab alasannya selalu membawa anak-anaknya dalam beberapa kesempatan di tengah kesibukan padat yang harus dilakukannya setiap harinya. Lantas, dengan telah dilayangkannya gugatan cerai Baim Wong, kapankah sidang pertama akan dilangsungkan? Dan benarkah Baim Wong sebagai pemohon siap hadir pada sidang pertama yang biasanya digelar dengan agenda mediasi? Iya, ada satu lagi. Waktu kemarin ada rame umroh nggak bilang. Saya tuh kadang-kadang mulut saya tuh udah mau ngomong, cuman saya takut salah. Cuman saya juga bukan orang yang tidak mau dibilang klarifikasi. Ada kocetnya yang sebelumnya dibilang, maka dari itu gue nggak bilang gue umroh ke laki-laki itu yang kemarin. Kalau yang kemarinnya, buat saya ketika dia bilang aku mau umroh ya, dan itu paling 5 hari atau 7 hari sebelum minta izin itu adalah boleh nggak kalau misalkan aku umroh. Masa saya bilang nggak mungkin. Dan waktu itu juga saya posisinya itu lagi mau roadshow untuk Lembayung, makanya sekalian lihat saya selalu bawa anak kemana-mana. Untungnya saya itu menikmati setiap detik yang saya sama anak. Cuman berat nggak? Berat lah. Belum lagi omongan orang, mau ngomong apa, mau dikira apa. Enggak, emang tiap saat susah lah. Maaf jadi ketawa. Setiap ganggu aja. Setiap saat nggak apa, setiap saat saya itu selalu mikirin anak. Jadi buat saya berat atau nggak berat, saya harus ke kota-kota manapun itu bawa anak. Jadi kalau misalkan dibilang izin atau enggak, buat saya itu tidak izin. Waktu kemarin yang 2 sebelum itu memang ada chatnya. Kalau yang kemarin saya bilang, makanya saya bilang nggak tahu. Wajib datang untuk sidang karena berdasarkan
Undang-Undang Peradilan Agama berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung tentang mediasi wajib dihadirkan. Juang demi anak ya Bang? Nah insya Allah, doain aja. Saya sekarang itu sebenarnya sudah siap, apapun itu yang terjadi. Di sisi lain, sebelum heboh kabar dugaan perselingkuhan yang diungkap Baim Wong, sebelumnya ayah Baim, Johnny Wong, juga sempat diwawancarai oleh tim Intens pada saat premier film yang disutradarai anaknya. Seperti apa cerita Johnny terkait sosok Baim? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen di channel Intens Investigasi. Hai, aku Feby Marcelia mau ngingetin jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari dan hari Sabtu 3 kali sehari. Dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Pertanda akan adanya ketidakberesan dalam rumah tangga pasangan yang menikah pada 22 November 2018 lalu itu memang kian terpampang nyata dan semakin terlihat setiap harinya. Pada saat itu Atta Baim Wong menggelar acara gala premier film pertamanya, lagi-lagi Paula tidak hadir dalam acara penting tersebut. Baim hanya terlihat ditemani kedua buah hatinya serta beberapa anggota keluarga, termasuk sang ayah Johnny Wong yang belum lama ini sakit. Lantas seperti ini cerita Johnny terkait pencapaian barunya dan sosok anaknya Baim Wong. Sutradara dari film Lembayung, Baim Wong. Apa di situ duduk? Yuk. Salam Aki dulu. Aki tuh. Ya bagus, alhamdulillah. Bangga nggak sih dari aktor perjalanan karirnya sampai ada di titik ini Om? Ya bangga lah gitu. Banyak doa aja. Banyak doa. Jadi ya, Om. support juga ya Om, support datang ke sini lihat Kak Baim ya Om. Iya senang lah. Lain udah dewasa dia. Makin dewasa. Bagaimana? Sementara itu sebelumnya sebagai sahabat, Melanie Ricardo juga memberikan doa untuk Baim Wong. Melanie Ricardo juga mengatakan bahwa setiap rumah tangga pasti ada tantangannya dan tidak ada yang mulus-mulus saja. Sebenarnya dua-duanya sih berteman baik kok gitu. Cuma karena kan kalau sama Baim sering ngobrol-ngobrol kerjaan aja gitu. Ya kan baru ketemu minggu lalu sama Mbak juga kan. Makasih sayang. Banding-bandingin sama Nagita Slavina katanya. Alah orang kan punya karakter sendiri-sendiri, orang punya berkat sendiri-sendiri, punya tantangan sendiri-sendiri. Awas Mbak, terima kasih. Kan podcast juga kan tipis-tipis doang, nggak. Pokoknya kalau Baim nggak mau cerita, aku nggak mau paksa karena kan itu I don't wanna crossing the boundaries. Walaupun berteman kan tapi ada batas-batasnya gitu ya. Lain halnya dengan kabar gugatan perceraian yang telah diajukan Baim Wong akhirnya diungkap oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Baim ternyata sudah memasukkan gugatannya di tanggal 7 dan baru diterbitkan di hari ini. Di sisi lain, pakar ekspresi juga mengungkap ekspresi Baim saat menggelar konferensi pers kemarin. Lantas benarkah terlihat ekspresi kekecewaan dan emosi saat mengungkapkan apa yang dialami dirinya selama ini? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Ya, kabar gugatan perceraian yang telah diajukan Baim akhirnya dibenarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui humasnya kemarin. Pemilik nama lengkap Muhammad Ibrahim tersebut memasukkan gugatannya melalui kuasa hukumnya di tanggal 7 dan baru diterbitkan di hari ini. Seperti diungkapkan sang kuasa hukum, terdapat pula 26 poin gugatan. Di sisi lain, pakar ekspresi juga mengungkap ekspresi Baim saat menggelar konferensi pers kemarin.
Menurut Kirdi, pakar ekspresi, tergambar jelas ekspresi Baim yang cenderung sedih dan juga marah, yang seolah bisa diartikan sebagai kekecewaan Baim yang amat sangat terasa pasca kejadian yang dialaminya. Sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan baru saja ya. Buat saya apa yang ditampilkan Baim itu memang real ya. Memang dia terlihat ada ekspresi tarikan wajah sedih. Terlihat dari, memang Baim memang menampilkan benar-benar tarikan wajah sedih gitu ya, ketika dia bagian bibirnya mengarah ke bawah kayak gitu. Terus dalam beberapa kondisi dia membasahi bibir, itu menampakkan ketika dia nervous, dan ada ketika dia menipiskan bibir, itu ekspresi ketika dia marah sebetulnya. Nah, gabungan dari marah dan sedih itu akan menimbulkan perasaan marah, sedih, dan agak jijik gitu ya. Disgust itu gabungannya remorse atau perasaan menyesal sebetulnya. Menyesalkan apa, saya rasa dia menyesalkan apa yang sudah terjadi, dan itu yang harus dibayar mahal oleh mereka berdua. Oh, jelas emosional, nggak mungkin nggak emosional, kan dia nangis itu adalah ekspresi emosional dia gitu. Penyesalan sih memang yang terlihat. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.